Baik, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sampai di hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 adalah an Umaymah binti Ruqayqah annaha qalat ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansari nubayi'uh. Faqulna ya Rasulullah نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصينك في معروف قال فيما استطعتن وأطقتن قالت قلنا الله ورسوله أرحم بنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. Masya Allah teman-teman, di dalam hadis ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana semangatnya para sahabiah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dekatnya para sahabiah terhadap ilmu. Subhanallah. Kita akan belajar dari perawi hadis ini yaitu Umaymah binti Ruqayqah, teman-teman. Dan kita tahu bahwa Umaymah binti Ruqayqah At-Tamimiyah. Jadi beliau berasal dari Bani Tamim. Dan beliau, kalau kita belajar lagi teman-teman, siapa sejatinya Umaymah binti Ruqayqah, maka kita akan mendapati bahwa Umaymah binti Ruqayqah, dan Ruqayqah ini adalah nama ibunya. Ibunya beliau Ruqayqah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Ingat nggak teman-teman? Kalau sudah disebutkan Khuwailid, itu kira-kira yang teman-teman ingat siapa? Khadijah ya? Khadijah binti Khuwailid. Berarti ibunya Umaymah ini saudaranya Khadijah binti Khuwailid. Nah, Umaymah ini teman-teman, beliau ayahnya bernama Abd bin Bijad bin Umair dari Bani Tamim. Dan kita tahu namanya Bani Tamim, yaitu adalah suku yang disegani, suku yang besar ya, seperti suku-suku Quraisy ya, di kota Makkatul Mukarramah. Nah, Umaymah ini teman-teman, beliau pernah menikah dengan Habib bin Qu'aib As-Saqafi. Dan kita juga sudah tidak asing lagi dengan Qabilah Thaqafi. Ya, Masya Allah. Beliau, Masya Allah, ya, subhanallah, Umaymah ini ketika berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka subhanallah Umaymah binti Ruqayqah ini, beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan beliau ketika berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak sendirian teman-teman, karena di sini dikatakan ataitun nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam fi niswatin minal ansar. Kata Umaymah, aku menghadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sekumpulan wanita Ansar. Ya, dan wanita Ansar di antara wanita yang pernah berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Salma binti Qais. Ini adalah yang berbaiat di antara wanita yang berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Atau ada juga Ummul Mundir. Kalau teman-teman pernah dengar, di antara wanita-wanita yang berbaiat kepada Rasulullah SAW itu ada Ummul Mundir. Ummul Mundir, beliau termasuk wanita yang berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah, banyak sekali teman-teman, beberapa para sahabiah, mereka berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baiatnya mereka itu semuanya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Subhanallah ya. Jadi memang Masya Allah, mereka itu para sahabiah ini kalau dalam kebaikan, mereka itu akan cepat-cepat gitu ya, Masya Allah. Mereka itu akan semangat ya ketika menempuh sebuah jalan kebaikan, Masya Allah. Dan kita pun teman-teman, seharusnya wanita-wanita yang ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun seharusnya berlomba-lomba di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Karena kita tahu para pendahulu kita, yaitu dari kalangan sahabiah, mereka berbondong-bondong, mereka bersemangat untuk senantiasa berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah ketaatan ya, Masya Allah. Bahkan mereka
Bukan hanya sendirian, tetapi bersama kaum wanita yang lainnya. Masya Allah. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran teman-teman, bahwa sesungguhnya dalam urusan agama itu tidak ada, dalam kewajiban teman-teman, tidak ada dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari segi pahala pun demikian. Ya, Masya Allah. Ya, siapapun dari kalangan laki-laki atau perempuan yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan pahala baginya. Ya, Masya Allah. Dan baiat ini teman-teman, ya ketika mereka nanti kita syahidnya adalah ketika mereka meminta Rasulullah SAW ingin berjabat tangan, maka Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak berjabat tangan dengan kaum wanita. Ya, Masya Allah. Hanya ucapan saja. Jadi hadis baiat ini insya Allah hadis yang sahih, dan pastinya di sini teman-teman ada hukum yang berlaku. Nanti kita insya Allah akan pelajari. Ya, jadi jangan sampai dengan dalih pengen berbaiat, ya, maka kemudian akhirnya bersentuhan ya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Masya Allah. Nah, kemudian di sini dikatakan fi niswatin minal ansari nubayi'uh. Kami sekumpulan wanita-wanita dari Ansar, kata Umaymah, datang dan juga menghadap Rasulullah SAW, kemudian berbaiat serta mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dari sini teman-teman, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa mereka itu wanita-wanita beradab, ya, wanita-wanita yang memiliki adab yang tinggi. Buktinya mereka tidak mengatakan ya Muhammad, tapi mereka mengatakan ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar lagi ya bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim atau para sahabiyah radhiyallahu anhunna jami'an, kita dapati mereka itu ketika memanggil Rasulullah SAW itu teman-teman subhanallah dengan panggilan yang sopan, ya, dengan panggilan yang penuh beradab. Mereka mengatakan ya Rasulullah. Beda ketika kita membaca sebuah kisah, sebuah sirah dari yang datang biasanya dari orang Badui, ya, orang Badui, orang dari pedalaman. Kalau datang kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan ya Muhammad, ya. Kira-kira apa yang membedakan antara orang Badui dengan para sahabat dan sahabiyah? Ilmu. Karena tahu para sahabiyah tahu bahwa mereka harus beradab kepada Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan ya Rasulullah. Baik, apa yang mereka katakan? Ya Rasulullah, nubayi'uka ala alla nusyrika billahi syai'a. Ya Rasulullah, kami berbaiat untuk yang pertama teman-teman. Apa yang mereka lakukan? Untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Subhanallah, perkara ini yang mereka awali dari semua perkara yang ada, ya. Karena kita tahu yang namanya menyekutukan Allah itu adalah sebuah bahaya yang sangat luar biasa. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, ya, kemudian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti di akhirat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Kecuali bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati teman-teman, pada zaman sekarang ini yang namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu halus sekali. Ya, halus sekali. Ketika misalnya kita atau kawan-kawan kita mengatakan wahai langit berikanlah hujan, itu sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu tidaklah langit menurunkan hujan kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Rahman, misalnya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan kata ya Rahman, misalnya aghithna. Ya Rahman, kami meminta hujan, turunkanlah hujan. Ya, bukan meminta kepada langit. Atau misalnya subhanallah, kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan Maulid, ya. Bulan di mana menurut orang-orang kampung ini adalah bulan di mana biasanya saya tahu itu ada banyak debaan, ya, berjanji gitu, ya. Nah, bagi teman-teman misalnya yang melakukan rutinitas ini, mohon dengan sangat dilihat kembali arti yang teman-teman baca. Arti yang teman-teman baca. Jangan sampai menurut teman-teman, ya, saya saat ini berada di Jawa Barat, ya, jadi teringat ternyata barusan tuh saya dapat kabar katanya kalau di sini hampir setiap malam itu dari satu rumah ke rumah berikutnya, ya, untuk berjanjian. Nah, di situ
harus paham betul kira-kira dalam lafaz itu ada tidak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai teman-teman, kita itu tidak boleh yang namanya misalnya ya meminta sesuatu yang itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan mintanya bukan kepada Allah. Walaupun kita minta kepada Rasulullah. Ya, seperti tadi misalnya meminta hujan, itu kan haknya Allah Subhanahu wa taala. Atau meminta misalnya hidayah, petunjuk, ya bimbingan, itu semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan ini perkara teman-teman yang mestinya harus kita ketahui. Karena terkadang yang saya lihat di lafaz-lafaz berjanji itu ada kata-kata meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berwasilah meminta sesuatu yang memang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu tidak boleh teman-teman. Ya, jadi dipahami dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Kalaupun itu ada sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lakukan, apalagi sampai kepada jatuh ke dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya berilmu, ya teman-teman, Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua, para wanita Ansar, mereka berbaiat wala nasriqu, dan mereka tidak mencuri. Ya, dan kita tahu di dalam Islam itu ada sebuah larangan untuk mencuri. Wala nazni, dan yang ketiga mereka berbaiat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak melakukan berzina, tidak melakukan perzinahan. Ya, subhanallah, karena kita tahu juga teman-teman bahwa sejatinya yang namanya perzinahan itu adalah asalnya sebuah kerusakan. Ya, subhanallah. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, jika perbuatan zina, subhanallah, telah merajalela di mana-mana, maka timbullah banyak penyakit. Dan kita tahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah berpesan, kata beliau, jika perbuatan zina itu telah nampak teman-teman, atau tersebar di sebuah tempat, di sebuah negeri, maka Allah akan membinasakan negeri tersebut. Subhanallah. Takutlah akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita sebagai orang tua teman-teman perbanyak doa. Hari ini tuh subhanallah banyak sekali ya yang namanya perzinahan, dimulai dari pacaran, dimulai dari adanya percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Kita tidak mau lagi memperhatikan anak-anak perempuan kita, anak-anak laki-laki kita, subhanallah. Akhirnya masuklah ke dalam pintu-pintu perzinahan. La haula wala quwata illa billah, Allahul musta'an. Maka wajib bagi kita dan suami kita untuk terus menasehati anak-anak kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hassin, ya Allah, sucikanlah farji anak-anak kita. Allahumma ya Allah, misalnya ya pakai bahasa Indonesia, jauhkanlah saya dan anak-anak saya dari perzinahan. Ya, naudzubillah summa naudzubillah teman-teman. Subhanallah, perzinahan itu adalah sebuah larangan yang ditegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Islam itu subhanallah ya melarang semua sebab yang membawa kepada hubungan yang tidak halal antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya apa tadi? Pacaran. Karena nanti ketika pacaran itu teman-teman lama-kelamaan akan ada wal'iyadzubillah, kalau terus ya tidak bertaubat, maka timbullah sebuah perzinahan. Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ya banyak sekali kerusakan di muka bumi ini diawali dari perzinahan. Ingat teman-teman bahwa subhanallah anak hasil zina, ya, itu mereka akan merasa terdolimi ketika tahu bahwa orang tuanya hamil misalnya di luar nikah. Dan bagi siapapun subhanallah yang pernah melakukan perzinahan, maka masih ada waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebelum Allah mencabut ajalnya. Dan barang siapa yang pernah melakukan perzinahan kemudian ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah buka kembali. Ya subhanallah. Artinya ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan kepada orang lain bahwa dulu saya pernah berzina, ya naudzubillah summa naudzubillah. Ya, tutup rapat-rapat karena Allah sudah menutup aib kalian, ya. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertaubat kepada Allah, yang kita takutkan adalah maka zina itu akan sampai kepada anak-anak kita. Dan kasihan anak-anak. Ya. Baik, kemudian di sini dikatakan bahwa para wanita itu, ya wanita-wanita Ansar mengatakan kepada Rasulullah SAW, wala na'ti bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina.
Ya, kata Umaymah binti Ruqayyah, ya, dia mengatakan bahwa wanita-wanita Ansar bersamanya tidak melakukan, ya, berbayat kepada Rasulullah SAW untuk tidak melakukan kedustaan yang diadakan di antara tangan dan kaki. Maksudnya tidak bermaksiat dengan tangan dan kaki-kaki mereka. Ya, contoh misalnya maksiat tangan di antaranya teman-teman, misalnya menuliskan komentar-komentar ghibah, ya, kawan-kawannya di media sosial. Itu adalah maksiat tangan yang dilakukan banyak manusia di zaman sekarang. Atau misalnya dengan kaki, ya, dia pergi ke sebuah tempat di mana kita tahu tempat tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun adalah maksiat dari kaki. Kemudian di sini mereka mengatakan wala na'sinaka fi ma'ruf. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa kita berjanji, berbayat itu berjanji, teman-teman, bahwa kami, kata mereka, tidak mendurhakai Rasulullah SAW dalam perkara yang baik. Jadi subhanallah, ini menunjukkan teman-teman, mereka kalau sudah berjanji kepada Rasulullah SAW, maka mereka tepati. Dan mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk tidak mendurhakai Rasulullah SAW dalam perkara yang ma'ruf. Apapun yang Rasulullah SAW ya perintahkan, maka mereka akan berjanji dan akan melaksanakan semua perintah Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa di antara rukun iman, ya, yang seharusnya kita perhatikan adalah iman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka tidaklah perintah tersebut kecuali untuk kebaikan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala dan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Dan kita tahu bahwa yang namanya beriman kepada utusan Allah itu, teman-teman, tidaklah sah sampai kita membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi bukan hanya kita mengatakan saya beriman kepada utusan Allah, saya beriman kepada engkau wahai Rasulullah, ya, karena engkau adalah utusan Allah. Namun ternyata ia tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya harus dikerjakan, ya, bukan hanya berkata bahwa kita beriman kepada utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan bagi kita teman-teman, hambanya Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, maka tidaklah ada sebuah jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Ya, Masya Allah. Di wahai Allah Subhanahu wa taala, kami mendengar dan kami taat. Maka orang-orang yang dia mendengar kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah akan berikan kepadanya surga yang nanti Allah berikan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita yang apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, kita bersegera untuk mendatanginya. Ya, Masya Allah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, fi mastata'tunna wa ataqtunna. Ya, kata Rasulullah SAW, wahai para wanita Ansar, ya, ketika kalian berjanji melakukan baiat, maka kerjakan sesuai dengan apa yang kalian mampu. Ya, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan, subhanallah, perkara kepada hambanya dengan sesuatu yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu, teman-teman, ketika membebankan sebuah syariat, ya, kepada kita, Allah itu tahu bahwa kita mampu untuk menjalankannya. Kita mampu untuk melaksanakannya. Jangan pernah teman-teman berpikir bahwa syariat Islam ini berat. Tidak. Ya. Karena Allah, zat yang menciptakan kita, mengetahui bahwa semua yang dibebankan kepada kita, beban syariat, itu adalah sesuatu yang kita bisa mampu untuk melaksanakannya. Jikalau ada bisikan teman-teman, ya, kepada kita bahwa syariat ini berat, ya, menjalankan syariat Islam ini berat, itu adalah bisikan dari syaitanir rajim. Maka kita bersegera mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi tidak ada di dalam kaidah bahwa datang syariat Islam itu untuk memberatkan hambanya, bukan. Justru sebaliknya, datangnya syariat Islam itu untuk memudahkan
memudahkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qalat itu berarti Umaymah mengatakan ya. Di sini Umaymah binti Ruqayyah mengatakan qulnallahu wa rasuluhu arhamu bina. Kata beliau bahwa kami berkata Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kami. Ya, Masya Allah. Dan ini menandakan husnudzonnya mereka teman-teman para sahabiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa subhanallah berbaik sangka kepada Allah ini adalah akhlak yang semestinya kita sebagai muslimah teman-teman harus kita miliki. Ya, kenapa saya katakan berbaik sangka kepada Allah ini harus kita miliki? Karena itu yang akan menenteramkan hati kita, ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian, memberikan sebuah musibah, ya, kecuali untuk kebaikan kita sebagai hambanya. Dan kita penting untuk memiliki sifat senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, dan ini insyaallah teman-teman sudah pernah dengar hadis ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau seorang hamba mengatakan Allah sayang kepada dirinya, maka Allah akan menyayangi. Kalau seorang hamba mengatakan bahwa Allah Ar-Razzaq akan memberikan rezeki kepadanya, maka Allah pun akan berikan rezeki kepadanya. Kalau seorang hamba mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya dalam setiap perkara, maka Allah pun akan berikan kemudahan dalam diri seorang hamba. Sebaliknya, subhanallah, ketika seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah bahaya yang yang kelak nanti akan mendatanginya, bahaya dari seluruh bahaya yang ada di dunia ini. Kalau sudah berburuk sangka kepada Allah, apa yang kita harapkan dari sebuah kebaikan? Kalau ada orang berburuk sangka kepada Allah, teman-teman, yang ada ini adalah musibah. Ya, bukan lagi bahaya tapi musibah. Ya, sudah tidak ada lagi kebaikan yang ia harapkan. Maka hati-hati teman-teman, apapun kondisi kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita tahu bahwa subhanallah hari ini yang namanya kebutuhan-kebutuhan pokok termasuk dari bahan bakar melonjak, maksudnya naik, ya. Tetap kita jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ya, tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya subhanallah teman-teman, saya katakan yang merasakan kenaikan bahan bakar, yang merasakan kenaikan pangan itu bukan hanya kita, teman-teman kita yang ada di Madinah. Ya, terakhir kemarin ketika saya berjumpa dengan teman yang ada di Madinah, ia mengatakan subhanallah, hari ini kita benar-benar sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran kita. Bisa dibayangkan teman-teman yang dulu biasanya ya tidak membayar pajak satu persatu, tapi mereka cukup misalnya suaminya saja yang bayar, sekarang harus bayar teman-teman. Dan itu subhanallah tidak kecil jumlahnya, ya besar jumlahnya. Dan juga semua hampir ya subhanallah barang-barang yang ada di sana itu ada pajaknya ya. Pajaknya nggak tanggung-tanggung 15%. Dan subhanallah teman saya mengatakan, dan ini subhanallah pelajaran untuk kita semuanya, ya beliau sudah 30 tahun di sana. Kata beliau, tapi subhanallah dalam keadaan seperti ini saya tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampukan saya dan keluarga untuk tinggal di kota Madinah. Karena sebagian teman-teman subhanallah ada yang sudah meninggalkan kota Madinah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggal di kota Madinah. Ya, falyamutu fil Madinah. Kalau kata Rasulullah SAW, kalau kalian bisa, maka meninggallah di kota Madinah. Ya, dan kalau kita tinggal di kota Madinah, ya kemudian kita bersabar ya dari panasnya kota Madinah, dari dinginnya kota Madinah, dan ala itu dari berbagai gangguan yang ada di sana, maka subhanallah Allah akan berikan balasan, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita teman-teman yang ada di Indonesia ini tidak perlu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita lebih kedepankan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, apapun kondisi dia. Kalau teman-teman hari ini ada yang diuji sakit, ya subhanallah, maka jangan pernah dari lisan mengucapkan sesuatu yang itu menunjukkan buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan alhamdulillah. Setiap muslim, apapun kondisinya, kita sebagai seorang muslimah hanya ada dua ucapan yang perlu kita ucapkan. Yang pertama adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua adalah alhamdulillahi ala kulli
hal. Jadi kalau teman-teman dapat nikmat, teman-teman katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau teman-teman diuji oleh Allah, ada musibah, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li bi khairin minha. Kemudian katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Subhanallah, kata-kata itu yang akan bisa menenteramkan jiwa-jiwa kita, yang akan bisa menenangkan hati-hati kita, daripada kita sambat sini sambat situ, daripada kita berkeluh kesah. Ya, dengan keluh kesah tidak akan mendatangkan sebuah solusi, dengan bersambat sini sambat situ tidak akan mendatangkan sebuah solusi. Ya, tidak ada jalan lain kecuali kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memampukan kita untuk mengarungi kehidupan yang hanya sebentar ini, teman-teman. Sejatinya Allah tuh meminta kita bersabar sampai kita diwafatkan Allah, dan kita nggak tahu kapan diwafatkan Allah. Bisa jadi 2 menit lagi, bisa jadi 3 menit lagi. Maka Allah meminta kita berbaik sangka kepada Allah 3 menit lagi. 3 menit lagi. Dan subhanallah, hari ini banyak orang-orang, teman-teman, dari kalangan muslimah atau dari kalangan muslim yang mereka sudah tidak lagi mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan oleh mereka, halumma nubayya'ka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mari kita berbaiat ya. Mari kita bersalaman ya, bersalaman. Jadi menurut mereka yang namanya baiat, berjanji pada Allah dan Rasulnya itu dilakukan dengan bersalaman ya. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Lihat teman-teman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, inni la usafihun nisa. Tolong catat baik-baik, digaris bawahi ini ya, untuk menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW tidak pernah ya bersalaman dengan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya ya. Subhanallah teman-teman. Jadi ini menjadi sebuah bukti bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu tidak bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Dan jangan bermudah-mudahan kita bersalaman dengan yang bukan mahram, karena Rasulullah SAW yang menjadi panutan kita, yang menjadi teladan kita, beliau tidak bersalaman kecuali dengan mahramnya. Oh ya, teman-teman, ini juga penting ini. Saya ingin menyampaikan sedikit ya tentang Rasulullah SAW tidak bersalaman dengan wanita. Begitupun para wanita akhirnya ketika tahu Rasulullah SAW tidak bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya, maka para sahabiah pun akhirnya mereka tidak bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran teman-teman, bahwa ketika Rasulullah SAW melarang kita untuk bersalaman dengan yang bukan mahram, artinya kita tidak boleh bersalaman dengan yang bukan mahram, walaupun itu kepada sepupu kita, ya, walaupun itu kepada orang yang pernah berbuat baik sekalipun di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya itu adalah bukan mahram, maka subhanallah kita tidak boleh bersalaman. Ya, contoh misalnya nih, subhanallah, saya kemarin ada seorang ibu yang dia menangis gitu ya. Dia curhat bahwa dia mengadopsi seorang anak. Mengadopsi ya teman-teman, bukan beda kalau misalnya menikah dengan anak tiri sama anak angkat tuh beda. Jadi ceritanya ibu ini mengadopsi seorang anak perempuan ya, dan anak perempuan ini sudah besar, akhirnya dari kecil dia adopsi. Dia dan suaminya qadarullah belum diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengadopsi seorang anak dari panti asuhan, dan anak tersebut Masya Allah sekarang sudah dewasa, sudah baligh. Subhanallah, ibunya alhamdulillah sekarang sudah tahu sunnah ya, Masya Allah. Kemudian mengatakan kepada suaminya bahwa kamu tidak boleh bersalaman dengan anak angkat kita, karena ini bukan mahram bagi engkau gitu ya. Subhanallah, waktu itu suaminya shock gitu ya. Kenapa tidak boleh? Ia merasa bahwa anak adopsinya itu ia anggap seperti anak kandungnya ya. Semua diberikan perhatian, apa yang diminta oleh anak adopsinya ia berikan, subhanallah. Tapi ternyata untuk bersalaman saja tidak diperbolehkan. Ya, subhanallah. Dan yang namanya syariat itu bukan dipakai dengan sebuah perasaan. Ndak enak, dia kan bapak yang telah menyayangi saya dari sejak kecil gitu ya. Menyekolahkan saya dari sejak kecil, memberikan sangu kalau ke sekolah dari sejak kecil. Saya ndak enak kalau nggak bersalaman, dikiranya durhaka. Subhanallah, ketahuilah tidak ada ketaatan sekalipun kepada
orang tua kita kalau itu bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Dan kita tahu bahwa bersalaman dengan yang bukan mahram itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini teman-teman, di zaman yang penuh dengan bahaya, di zaman ini subhanallah terkadang subhanallah hati kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita benar-benar kuat untuk menggenggam apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, atau karena kita baperan ya akhirnya kita terjatuh ke dalam apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya Masya Allah, zaman penuh fitnah ini orang-orang yang menggenggam apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu seperti menggenggam bara api. Ya subhanallah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati manusia, ya tetapkanlah aku di dalam agamamu. Ya Masya Allah. Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada yang perlu kita ilmui. Di antaranya adalah kita sebagai muslimah harus tahu siapa mahram kita dari kalangan laki-laki. Karena kalau kita tidak tahu siapa mahram kita, kita sembarang bersalaman. Ya, tapi kalau kita tahu, oh ini mahram saya, oh ini bukan mahram saya. Kita tahu yang namanya mahram itu kan ada 3 ya, disebabkan seorang laki-laki dia menjadi mahram kita. Pertama karena sebuah keturunan nasab, yang kedua adalah karena sebuah pernikahan, yang ketiga adalah karena karena susuan. Ya, kita pahami betul karena hubungan persusuan, ya itu siapa saja, karena hubungan pernikahan itu siapa saja, karena nasab itu siapa saja, dan ini akan menjadi sebuah bekal untuk kita teman-teman agar kita tidak bermudah-mudahan dalam bersalaman dengan yang bukan mahram kita. Dari mana kita tahu bahwa kita tidak boleh bersalaman dengan yang bukan mahram kita? Dari Rasulullah SAW, bahwa beliau tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Ya, Masya Allah, pelajaran penting bagi kita ya teman-teman. Dan Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menukilkan sebuah hadis dan beliau memberikan footnote, yang memberikan catatan kaki ketika menukilkan hadis bahwa Rasulullah SAW itu melarang untuk berjabat tangan. Beliau menukilkan sebuah catatan kaki dan ini juga bagus untuk kita ketahui. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat keras ya bagi laki-laki yang bukan laki-laki untuk menyentuh perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Dan ini menunjukkan adanya larangan untuk berjabat tangan dengan perempuan ya, laki-laki berjabat tangan dengan perempuan atau perempuan berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Karena kita tahu keburukan di zaman sekarang ini menimpa banyak dari kaum muslimin, kata Syekh Albani, di antaranya disebabkan pertamanya karena berjabat tangan ya, dan juga banyaknya keburukan yang menimpa kaum muslimin zaman sekarang ini disebabkan karena menyepelekan sebuah maksiat. Baik, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, innama qawli limi'ati mara'atin ka qawli limra'atin wahidah. Kata Rasulullah SAW, ya perkataanku kepada 100 orang itu teman-teman ya, seperti perkataan Rasulullah SAW kepada seorang wanita. Atau kata Rasulullah SAW, au mithlu qawli limra'atin wahidatin. Atau seperti perkataan kepada seorang wanita, maksudnya adalah bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW walaupun kepada satu wanita itu sama seperti Rasulullah SAW mengucapkan kepada 100 wanita. Jadi dulu tuh teman-teman ya, ada perwakilan-perwakilan yang dia mewakili para perempuan ya, juru bicara dari kaum wanita, diantaranya adalah Asma, itu berbicara kepada Rasulullah SAW, menyampaikan sesuatu dari kalangan kaum wanita, dan nanti ya juru bicara ini akan menyampaikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada wanita-wanita lainnya ya. Dan ini terjadi di kalangan para sahabiah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang saya sampaikan kepada satu orang wanita ini sejatinya untuk semua kalangan wanita-wanita muslimah. Baik, alhamdulillah kita selesai. Sedikit kita akan
baca tentang fawaid ya, fawaid yang ada di sini. Minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis ya, fawaid itu jamak dari faidah yang berhubungan dengan judul hadis ini. Yang pertama, tahdhirul mar'ah minal wuqu'i fi kabairidz dzunub. Ya, di sini ada larangan yang keras ya, tahdzir, larangan bagi perempuan minal wuqu'i fi kabairidz dzunub, untuk jatuh di dalam dosa-dosa yang besar. Wasyirku wassariqah wazina wal buhtan. Di antaranya contohnya ya, dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, mencuri, zina, dan menuduh. Baik, yang kedua, di sini saya ada sedikit. Kemudian yang kedua adalah diharamkannya seorang perempuan dia menyandarkan kepada anak suaminya. Ya, yang mana di sini bukan ada laisa min sulbi. Maksudnya di sini tidak ada hubungannya. Dan subhanallah teman-teman, ini adalah sebuah ilmu bagi kita bahwa di sini berarti mahram. Yahrimu 'alal mar'ati an tansib ila zawjiha waladan laysa min sulbi. Berarti di sini ada ilmu bahwa disebutkan bahwa seorang perempuan ya, ketika dia menikah dengan laki-laki dan laki-laki tersebut dia memiliki anak ya, anak bawaan misalnya dari istri lain, berarti anak tiri. Kemudian dia menikah dengan laki-laki ini dan syaratnya adalah melakukan hubungan suami istri, baru si anak ini akan menjadi mahram baginya. Baik, kemudian yang ketiga, an-natta'ah innama takunu fil ma'ruf. Ketaatan itu hendaklah hanya kepada yang ma'ruf, hanya kepada yang baik saja ya, bukan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini hurmatul musafahatul mar'a lirajul min ghairi maharim au mas jasadi. Di sini ada larangan keras ya, bahwa tidak boleh seorang perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya untuk bersalaman, musafahah, atau untuk bersentuhan jasad. Ya, bersentuhan tuh masun, maksudnya mungkin saling bersentuhan ya, towel-towelan, keplak-keplakan ya. Subhanallah, ini yang dia langsung ke kulit. Hati-hati ya teman-teman, karena terkadang ya ditemukan yang namanya misalnya laki-laki perempuan satu kantor misalnya ya, subhanallah. Dan ada perempuan-perempuan yang nggak malu tuh noel-noel pipinya laki-laki, kemudian tangannya ngeplak-ngeplak gitu ya. Itu subhanallah, harusnya sesuatu yang kita itu malu. Kita tuh perempuan muslimah, jangan sampai waliyadzubillah genit di hadapan laki-laki ya, subhanallah. Kemudian yang kelima adalah ahkamu syar'i ya, talbil mar'a fi hudud istata'ata wa taqatiha wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa di antaranya yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa semua apa yang disyariatkan di dalam Islam itu adalah sesuatu yang kita mampu untuk melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan sesuatu yang tidak mampu kepada kita semuanya. Kemudian yang keenam, hududul istata'ah wa taqa laysat mabniyah 'alal hawa wa innama bil mi'yar syar'i. Baik, ketaatan ya kepada Allah dan Rasulnya itu bukan didasarkan karena hawa nafsu kita, tetapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu harus berdasarkan apa-apa yang diperintahkan oleh syariat. Jadi kalau misalnya sebuah ibadah teman-teman di dalam kehidupan kita, ini adalah sesuatu yang diperintahkan dalam syariat, kita ikuti. Ini sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka kita jauhi. Bukan karena hawa nafsu kita, tapi karena sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, kemudian manahat anu syari'a la yajuzu fi'lu bihujjatil dhaqtil mustama' aw rawbatin nas. Apa-apa yang dilarang oleh syariat, kita tidak boleh untuk melaksanakannya, walaupun misalnya kita punya alasan ya, bahwa itu untuk menyenangkan mujtama, masyarakat ya, atau itu adalah sesuatu yang misalnya manusia banyak menggandrunginya, banyak manusia melaksanakannya ya. Kalau memang itu dilarang oleh syariat, maka kita tegas dalam hal ini bahwa itu adalah dilarang oleh syariat ya. Walaupun misalnya di masyarakat tertentu misalnya ya bolehnya bersalaman dengan orang-orang yang dituakan misalnya di dalam sebuah masyarakat itu ya, padahal tahu jelas orang yang dituakan itu bukan mahram kita ya. Orang yang misalnya siapa di dalam masyarakat itu orang pintarnya lah ya, tetap saja kita tidak boleh bersalaman walaupun semua orang yang ada di desa itu bersalaman dengan beliau, karena timbangannya bukan timbangan orang-orang itu banyak bersalaman dengan beliau, tapi timbangannya kembali lagi kepada timbangan syariat. Walaupun mungkin untuk awal-awal kita menjadi bahan gunjingan teman-teman, tapi tetaplah ya berdirilah kokoh di atas apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, karena sejatinya kita di dunia ini hanya sebentar saja. Baik, kemudian di sini azim rahmatillah bin nisa'i haitsu alaqal matlub bil qadati wal istita'. Subhanallah, begitu agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita para kaum wanita ya, masya Allah, sehingga apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tidaklah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kesembilan, jawaz sima'ur rajul li sautil
mar'ah ma lam taqda' bil qaul aw bil fi'li. Tolong digaris bawahi. Ini ya, bukan saya yang berkata, tapi di sini Syarah Umdatul Ahkam yang mengatakan jawazu sima'ur rajul li sautil mar'ah. Diperbolehkannya seorang laki-laki mendengarkan suara perempuan malam takhda' bil qaul au bil fi'l, ya, asalkan si perempuan ini tidak mendayu-dayukan suaranya, ya, tidak merendah-rendahkan suaranya, dan yang akan membawa kepada fitnah. Kalau direndahkan, bagaimana kabarnya mas, gitu kan, seorang laki-laki akan terfitnah. Tapi kalau kita misalnya subhanallah bersuara, ya, tapi tidak merendah-rendahkan, ini dibolehkan. Ini dalilnya apa? Sebagaimana Umaymah, ya, binti Raqiqah bertanya kepada Rasulullah SAW, berbaiat kepada Rasulullah SAW, dan banyak para sahabiyah kala itu juga langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang menjadi alasan dulu, ya, saya waktu pertama kali kajian itu kan awal-awal tidak ditaruh di YouTube. Kemudian setelah itu banyak sekali yang japri kepada admin, mau murojaah, mau mencatat kembali, subhanallah. Dan bukan saya yang meminta, ya, suami yang mengatakan, bismillah istriku, ya, mudah-mudahan ketika kita pasang murojaah, ya, kita ada di YouTube, suara istriku ada di YouTube, insya Allah diniatkan untuk murojaah, bukan untuk apa-apa, ya. Jadi mohon maaf teman-teman kalau sekiranya ada yang mungkin, ya, tidak sependapat dengan saya, karena subhanallah ini juga atas izin suami, ya, dan mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fikunna jami'an. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan dunia yang sebentar ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.